Hai, perkenalkan nama saya Siti Nurfadila. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem koordinasi manusia. Bab yang saya akan bahas adalah sistem syaraf, alat indera, dan hormon manusia. Baik, sebelum kita masuk ke materi, Ibu tanya, ada yang tahu tentang sistem koordinasi? Oh, tidak. Baik, Ibu jelaskan ya. Jadi, sistem koordinasi adalah sistem dalam tubuh manusia yang tugasnya untuk mengatur dan mengendalikan berbagai aktivitas tubuh agar bisa bekerja secara seimbang. Jadi, tugas utama dari sistem koordinasi adalah mengatur dan mengendalikan berbagai aktivitas dalam tubuh. Baik, kita akan masuk ke materi sistem syaraf. Yang pertama adalah pembagian sistem syaraf. Ada dua. Yang pertama sistem syaraf pusat. Bagian ini terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk sebagai pusat kendali utama yang mengatur semua kegiatan pada tubuh manusia. Yang kedua adalah sistem syaraf tepi. Bagian ini menghubungkan otak dan sumsum tulang belakang dengan seluruh bagian tubuh. Sistem ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah saraf somatik dan yang kedua adalah saraf otonom. Apa itu saraf somatik? Saraf somatik adalah untuk mengatur gerakan yang kita sadari, seperti saat berjalan atau mengangkat tangan. Jadi saat kita berjalan itu gerakan yang kita sadar akan hal itu. Sedangkan saraf otonom itu mengatur hal-hal yang terjadi secara otomatis dalam tubuh, seperti detak jantung dan proses pencernaan. Jadi kita nggak sadar. Kalau kita berjalan kan kita sadar. Oh, berjalan bagaimana rasanya berjalan. Kita sadar kalau kita lagi berjalan gitu. Sedangkan kalau saraf otonom itu otomatis terjadi dalam tubuh manusia. Ini adalah gambar bagian sistem syaraf. Bisa diperhatikan yang warna oranye itu adalah sistem syaraf pusat, sedangkan yang warna pink adalah sistem syaraf tepi. Tadi kita sudah melihat gambar tentang bagian dari sistem syaraf. Yang pertama adalah otak. Otak itu berfungsi untuk mengatur cara kita berpikir, merasakan, mengingat, dan bergerak. Sedangkan sumsum tulang belakang untuk menghubungkan otak dengan seluruh tubuh dan membantu mengatur gerak otomatis seperti refleks. Sedangkan neuron itu sel khusus di dalam tubuh yang mengirimkan pesan antara bagian tubuh dan otak. Baik, yang selanjutnya adalah struktur neuron dan fungsinya. Yang pertama adalah dendrit. Adalah bagian yang menangkap pesan dari neuron lain. Yang kedua adalah badan sel untuk mengatur kerja neuron. Yang ketiga adalah akson untuk mengirim pesan ke neuron lain atau ke bagian tubuh. Yang keempat adalah sel Schwann atau selubung mielin untuk membungkus akson supaya pesan bisa dikirim lebih cepat. Yang kelima adalah nodus Ranvier adalah celah kecil yang membantu mempercepat pengiriman pesan. Yang keenam adalah sinapsis atau tempat bertemunya dua neuron
untuk mengirimkan pesan. Yang selanjutnya adalah jenis neuron. Dalam tubuh kita ada 3 jenis neuron yang punya tugas berbeda. Yang pertama adalah neuron sensoris, bertugas untuk membawa pesan dari panca indera ke otak. Misalnya, saat kita menyentuh benda dingin, neuron ini memberitahu otak bahwa benda itu terasa dingin. Setelah itu, neuron motoris mengirim perintah dari otak ke otot, misalnya menyuruh tangan untuk menarik diri. Di antara keduanya, ada neuron konektor yang menghubungkan neuron sensoris dan motoris. Neuron konektor ini banyak ditemukan di otak dan sumsum tulang belakang, dan fungsinya seperti jembatan antara pesan biasa sampai dengan cepat. Ketiga jenis neuron ini bekerja sama saat tubuh kita bisa merespon dengan cepat terhadap apa yang kita rasakan saat ini. Yang selanjutnya adalah sistem syaraf pusat. Sistem syaraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang yang dilindungi oleh 3 lapisan selaput. Yang pertama adalah durameter, yang kedua adalah arachnoid, dan yang ketiga adalah pia-meter. Otak mengatur gerak sadar seperti berbicara, berjalan, sedangkan sumsum tulang belakang mengendalikan gerak refleks, yaitu reaksi otomatis tanpa perlu dipikir dahulu. Baik, yang terakhir adalah bagian otak dan fungsinya. Yang pertama adalah otak besar. Apa sih fungsi otak besar? Fungsinya adalah untuk mengontrol kesadaran, berpikir, memoris, dan respon sensorik. Yang kedua adalah otak kecil. Fungsinya untuk mengatur keseimbangan dan koordinasi gerak motorik halus. Yang ketiga adalah kelenjar pituitari. Ini menghasilkan hormon penting untuk pertumbuhan, metabolisme, dan fungsi reproduksi. Yang terakhir adalah kelenjar pineal. Itu untuk mengatur jam biologis seperti tidur dan bangun. Lanjut, bab kedua adalah alat indera manusia. Baik, yang pertama adalah indera penglihatan atau mata. Mata memiliki 3 lapisan utama. Yang pertama adalah sklera. Sklera adalah lapisan luar yang kuat dan berwarna putih, berfungsi untuk melindungi bagian dalam mata. Di bawahnya ada koroid, lapisan tengah yang kaya pembuluh darah dan berfungsi untuk mengirimkan nutrisi serta oksigen ke mata. Bagian paling dalam adalah retina, yaitu lapisan yang peka terhadap cahaya dan tempat terbentuknya bayangan benda yang kita lihat. Beberapa bagian penting lainnya pada mata juga punya peran khusus. Yang pertama adalah kornea. Kornea adalah lapisan bening di depan mata yang melindungi dan membantu membelokkan cahaya agar masuk ke dalam mata. Yang kedua adalah pupil, bagian hitam di tengah mata yang mengatur banyaknya cahaya yang masuk. Yang ketiga adalah lensa, berfungsi untuk memfokuskan cahaya ke retina, yaitu bagian dalam mata yang menangkap bayangan. Di retina terdapat 2 jenis sel. Yang pertama, sel batang yang bekerja saat cahaya redup dan tidak bisa melihat warna, serta sel kerucut yang bekerja saat terang dan membantu kita melihat warna, seperti saat kita melihat pelangi. Bisa dilihat adapun gambar bagian-bagian dari mata.
Yang lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar berikut. Yang selanjutnya adalah cara kerja mata. Mata bekerja dengan cara menangkap cahaya dari benda yang kita lihat. Cahaya pertama-tama masuk melalui kornea, lalu melewati pupil yang mengatur seberapa banyak cahaya yang masuk. Setelah itu, cahaya difokuskan oleh lensa agar tepat menuju retina. Di retina, cahaya diubah menjadi impuls listrik oleh sel-sel reseptor. Impuls ini kemudian dikirimkan melalui syaraf optik ke otak, tepatnya ke bagian-bagian korteks visual. Di sana, otak menerjemahkan impuls menjadi bayangan atau gambar yang akhirnya bisa kita lihat dan bisa dipahami. Yang selanjutnya adalah alat indera pendengaran atau telinga. Telinga terdiri dari 3 bagian utama. Salah satunya adalah telinga luar yang terdiri dari daun telinga untuk menangkap gelombang suara dan saluran telinga yang mengarahkan ke gendang telinga. Gendang telinga akan bergetar saat menerima suara. Getaran ini diteruskan ke telinga tengah yang berisi 3 tulang kecil, yaitu martil, landasan, dan sanggurdi, yang berfungsi memperkuat dan meneruskan getaran ke bagian dalam telinga. Di telinga tengah juga terdapat saluran eustachius yang menjaga keseimbangan tekanan udara agar telinga tetap nyaman dan bisa mendengar dengan baik. Yang selanjutnya adalah telinga dalam, terdiri dari 2 bagian penting. Yang pertama adalah koklea, yaitu struktur berbentuk spiral yang berisi cairan dan sel-sel rambut halus. Getaran suara yang diteruskan dalam telinga tengah masuk ke koklea, lalu diubah menjadi impuls listrik yang akan dikirimkan ke otak agar bisa mendengar dengan baik. Yang kedua adalah kanalis semisirkularis, yaitu saluran berbentuk setengah lingkaran yang berfungsi mengatur keseimbangan tubuh. Meskipun tidak berperan langsung dalam pendengaran, bagian ini penting agar kita bisa berdiri dan bergerak tanpa terjatuh. Baik, yang selanjutnya adalah cara kerja pendengaran. Yang pertama, gelombang suara ditangkap oleh daun telinga. Lalu, suara masuk ke saluran telinga, menggetarkan gendang telinga. Getaran diteruskan oleh tulang martil, landasan, dan sanggurdi ke koklea. Selanjutnya, getaran menyebabkan cairan di dalam koklea bergerak. Pergerakan cairan ini merangsang respon pendengaran atau disebut sel rambut. Selanjutnya, reseptor mengubah getaran menjadi impuls listrik. Impuls dikirim melalui syaraf pendengaran ke otak sehingga suara dapat terdengar dan dikenali. Baik, yang selanjutnya adalah indera penciuman hidung. Indera penciuman, yaitu hidung, berfungsi untuk mendeteksi dan mengenali bau dari zat kimia yang ada di udara. Di bagian atas rongga hidung terdapat sel-sel penciuman khusus yang disebut sel olfaktorius. Sel ini mampu menangkap partikel bau yang sudah dilarutkan oleh lendir hidung atau mukosa. Setelah itu, sinyal bau tersebut diteruskan oleh saraf menuju otak sehingga kita bisa mengenali berbagai macam aroma, mulai dari aroma yang sedap seperti makanan, aroma tidak sedap seperti sampah, dan lain-lain.
Yang selanjutnya adalah indera pengecap atau lidah. Indera perasa terdapat pada lidah yang permukaannya memiliki benjolan kecil bernama papila lidah. Di dalam papila ini terdapat lebih dari 10.000 kuncup pengecap atau taste buds yang berisi sel reseptor rasa. Sel-sel ini bertugas mendeteksi zat kimia dalam makanan. Setelah rasa terdeteksi, informasi dikirim melalui syaraf pengecap ke otak agar kita bisa merasakan makanan. Lidah kita dapat mengenali 5 rasa utama, yaitu manis, asam, asin, pahit, dan umami. Umami ini rasa gurih seperti pada daging atau pada kaldu. Baik, yang selanjutnya adalah cara kerja indera pengecap. Dimulai saat makanan larut dalam air liur, sehingga zat kimia di dalamnya bisa menyentuh kuncup pengecap di lidah. Reseptor rasa yang ada di kuncup pengecap kemudian menangkap zat kimia tersebut. Setelah itu, rangsangan ini diubah menjadi sinyal listrik yang dikirimkan otak melalui syaraf pengecap. Otak lalu mengenali sinyal ini sebagai rasa tertentu, seperti manis, asin, pahit, atau umami. Bisa juga asam. Yang terakhir adalah indera peraba kulit. Kulit adalah organ terbesar tubuh yang berfungsi sebagai indera peraba karena memiliki jutaan ujung saraf yang peka terhadap rangsangan seperti sentuhan, tekanan, suhu. Reseptor-reseptor pada kulit terdiri dari mekanoreseptor yang mendeteksi sentuhan dan tekanan, termoreseptor yang merespon perubahan suhu, serta nosiseptor yang merasakan nyeri. Reseptor-reseptor ini tersebar di seluruh permukaan kulit dan berada di berbagai lapisannya, mulai dari lapisan luar hingga yang lebih dalam, sehingga memungkinkan kita merasakan berbagai sensasi dari lingkungan sekitar. Dan yang berikutnya adalah cara kerja indera peraba. Cara kerja indera peraba dimulai ketika kulit menerima rangsangan dari luar, seperti sentuhan, panas, dingin, atau tekanan. Reseptor-reseptor yang ada di kulit kemudian menangkap rangsangan tersebut dan mengubahnya menjadi impuls listrik. Impuls listrik diteruskan melalui syaraf sensorik menuju otak. Setelah sampai di otak, informasi tersebut diproses dan diterjemahkan menjadi sensasi yang bisa kita rasakan, seperti rasa hangat, dingin, nyeri, atau sentuhan lembut. Yang terakhir adalah hormon manusia. Hormon diproduksi oleh kelenjar endokrin yang tersebar di tubuh dan tidak memiliki saluran, sehingga hormon dibawa oleh darah. Kinerja hormon lebih lambat dari sistem syaraf, namun efeknya lebih luas dan bertahan lama. Hormon mengatur pertumbuhan, perkembangan, keseimbangan air, reproduksi, dan metabolisme. Kelenjar dan hormon yang dihasilkan adalah hipofisis, GH, TSH, ACTH, FSH, LH, ADH, oksitosin. Sedangkan pineal menghasilkan melatonin atau mengatur jam biologis. Yang selanjutnya lagi adalah tiroid atau tiroksin metabolisme. Yang berikutnya paratiroid, parathormon kalsium darah, adrenal, pankreas, testis, dan ovarium.